Ala bidzikrillahi tatmainnul, itulah maksudnya zikir atau ingat itu di situ. Sadar hati dengan iman bahwasanya olehnya saya rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya semata-mata karena. Makanya mengapa sampai waktu sholat bertakbiratul ihram itu dibimbing doa iftitah, disuruh ruh ini menghadap terhadap wajah Allah. Hidup itu dalam dirimu. Bahkan di situ setiap niat silakan jasmani kita melakukan syarat rukuni sholat, baca fatihah, baca tahmid dan lain sebagainya. Tapi ingat, ruhaniyahmu itu harus yakin merasakan yang menggerakkan kau siapa adalah Allah. Hidup tadi dalam dirimu, rasakan terus itu mulai awal sampai akhir, mesti nikmat hatimu. Ala bidzikrillahi tatmainnul, itulah maksudnya zikir atau ingat itu di situ. Sadar hati dengan iman bahwasanya olehnya saya rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya semata-mata karena. Makanya mengapa sampai waktu sholat bertakbiratul ihram itu dibimbing doa iftitah, disuruh ruh ini menghadap terhadap wajah Allah. Hidup itu dalam dirimu. Bahkan di situ setiap niat terakhir mesti ditutup lillahi, tidak karena surga, tidak karena neraka, tidak karena pahala, tidak karena kewajiban, tidak karena apa-apa. Satu hal, lillahi ta'ala, karena Allah. Disebut lillahi ta'ala karena kita bisanya berdiri rukuk sebab ada yang mendirikan dan merukukkan dan lain sebagainya. Hati sadar kalau itu Allah hidup, berarti itulah disebut lillahi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini pun salah paham jenengan ya. Jenengan bersaksi terhadap Kanjeng Nabi itu jenengan sudah pernah ketemu tah? Dereng. Nggih, pun. Semua jawaban gitu karena kita bukan termasuk zaman kenabian dulu, tidak bisa menyaksikan. Kalau yang dimaksud Muhammad iku ibnu Abdillah, tetapi biar sampai persaksian syahadat yang kedua betul, maka saya masukkan, saya tarik dari sudut pandang hakikat bukan syariat. Siapakah Muhammad? Aku tanya, Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk nopo senes? Makhluk ya? Sepakat? Kita juga makhluk, sepakat? Oke. Karena di sini menyebut Muhammad makhluk dengan dasar surah Al-Kahfi ayat 110 tadi yang saya katakan, saya itu kata Rasul sama dengan kau, sama basarnya, manusianya makhluk. Inilah Pak Bu, persaksian sampai biar benar secara hakikat bukan secara syariat tuh ya. Kacamata hakikat berarti pandangan hati. Muhammad itu makhluk, jenengan iki makhluk. Apa statusnya makhluk? Rasulullah. Kalau Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pada saat itu zaman beliau, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau, itu secara syar'i sudah benar. Tetapi secara hakikat Muhammad yang kami maksud di sini adalah makhluk. Bisanya jenengan kesini sinten sing ngutus rene?
Bisa?